Shalom, Horas untuk kita semuanya, Amang dan Inang, para Naposubulung HKBP Tanjung Sari. Saat ini kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, namun kita meminta kekuatan dari Tuhan melalui rohnya. Karena itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang terbaik yang telah Tuhan berikan buat kami. Kami percaya kami bisa hari ini menikmati hari yang indah ini, itu semuanya karena kasih karunia-Mu. Dan kami percaya juga ketika kami bersekutu dengan firman-Mu, maka Roh Kudus-Mu akan bekerja kepada kami, menolong, membantu kami memahami firman-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mohon kepada-Mu Tuhan, agar Roh Kudus-Mu bekerja buat kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, saya masih ingat sekali ketika tahun 1985, ketika itu saya masih duduk di bangku SD, Presiden Soeharto akan melakukan peresmian jalan tol Belmera dan pelabuhan Peti Kemas di Belawan. Saat itu para guru-guru kami mengatakan demikian, agar kami nanti berpakaian sekolah dan pakaian putih merah dan memegang bendera merah putih. Karena nanti akan melintas Bapak Presiden Soeharto pada saat itu. Maka kami akan membuat seperti itu. Kebetulan rumah kami ada di depan, berhadapan dengan jalan raya. Saudara-saudara, saya dengan sibuknya meminta kepada orang tua untuk mempersiapkan semuanya. Mempersiapkan untuk menyambut tersebut. Dan di sepanjang jalan dan di depan rumah kami juga saya melihat para petugas-petugas baik dari pihak keamanan, pihak pemerintah melakukan pembersihan-pembersihan di jalan. Bahkan kalau kita katakan bagaimana tidak ada kelihatan yang kumuh, tidak ada yang di pandangan mata jelek, maka salah satunya caranya adalah kami akan berdiri di situ dan memegang bendera. Pada waktu yang ditunggu, saudara-saudara, presidennya lewat. Maka kami pun dengan indahnya menggerakkan bendera. Anak SD yang menggerakkan bendera mengatakan, oh itu dia Bapak Soeharto. Itulah kenangan yang masih teringat kepada saya waktu itu. Saudara-saudara, kehadiran daripada presiden tersebut membuat orang-orang mempersiapkan semua apa yang dibutuhkan. Sebenarnya bukan jalan yang besar, bukan perjalanan yang besar, tetapi tokoh atau kita katakan presiden itu yang besar. Maka orang mempersiapkan semuanya agar semua pelaksanaannya sukses juga. Jadi tokoh tersebut yang sangat besar. Demikian juga Tuhan dengan firman Tuhan hari ini. Yesaya mengatakan kepada bangsa Israel agar mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Karena Tuhanlah yang besar. Tuhan yang akan hadir dalam kehidupan mereka. Kalau pada konteks saat ini, bangsa Israel yang sudah mengalami keberdosaan, keberdosaan karena pemberontakan kepada Tuhan, dan mereka terbuang ke pembuangan Babel, Yesaya menubuatkan bahwa Tuhan yang besar tersebut akan datang untuk melakukan perbuatan yang besar buat umat manusia, bagi bangsa Israel. Maka kalau dikatakan mereka yang telah jatuh ke dalam dosa tersebut, yang dimana jalan-jalan mereka selama ini sudah menjadi jalan yang tidak jelas lagi,
sudah tumbuh lalang ilalang, sudah tumbuh ke kondisi yang kumuh akibat daripada dosa. Akibat daripada dosa. Maka Yesaya mengatakan, memberikan sebuah nubuatan bahwa Tuhan akan hadir. Tuhan yang besar tersebut akan datang membuat sebuah pekerjaan yang besar buat umat Israel, umat manusia, yaitu menebus manusia dari dosa, membawa mereka kembali ke Yerusalem. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, katanya, karena Tuhan akan hadir. Itu dalam konteks seperti ini. Kalau saat ini kita masuk dalam minggu-minggu Advent, saudara-saudara. Minggu Advent adalah minggu penantian, menantikan dua hal. Pertama, menantikan akan perayaan kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang kedua, menantikan kehadiran Kristus yang kedua kali. Tentu, saudara-saudara, kalau kita katakan untuk mempersiapkan bahwa akan ada perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yang dilakukan oleh tradisi-tradisi gereja adalah mempersiapkan seperti ini. Pohon Natal, bahwa dalam hal itu dikatakan kebesaran Tuhan akan hadir dalam perayaan Natal, perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tetapi juga akan lebih besar lagi ketika Yesus datang kedua kali. Maka persiapkanlah jalannya. Persiapkanlah jalanmu, persiapkanlah jalan saudara-saudara, karena Tuhan akan datang. Bagaimana caranya mempersiapkan dirinya? Saudara-saudara, mari jangan berbuat dosa. Mari melakukan kehendak Tuhan. Itu adalah cara kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Itulah cara kita untuk mempersiapkan jalan raya bagi Tuhan yang besar itu. Karena puncak iman kita adalah Kristus yang datang kedua kali. Dan disitulah kita akan merasakan dan menikmati kemuliaan Tuhan. Karena kita akan berada dalam kehidupan yang akan datang. Karena Kristus datang membawa orang-orang yang menang untuk berada dalam kehidupan yang akan datang. Persiapkanlah jalan. Karena Tuhan akan datang. Bagaimana? Jangan berbuat dosa. Lakukan kehendaknya. Lakukan firman-Nya. Agar jalan itu selalu indah. Dan Tuhan melihat bahwa kita telah mempersiapkannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajak kami, memberitahukan kami untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Allah yang besar, yang akan hadir dalam kehidupan kami. Mempersiapkan akan kehadiran Tuhan Yesus Kristus kedua kali ke dunia ini. Dengan keimanan kami yang kokoh selalu. Dengan kami mau dan setia melaksanakan segala kehendak-Mu. Maka kami adalah telah mempersiapkan jalan untuk kemuliaan Tuhan yang akan hadir. Terima kasih Tuhan. Hanya Roh Kudus-Mu yang akan membantu kami mempersiapkan jalan tersebut. Agar kami setia dan taat pada mempersiapkan jalan tersebut. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.